fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitabah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di program pelatihan menulis dengan artificial intelligence. Ya, hari ini kita akan bahas bersama, kita akan belajar bersama ya terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis ya, menulis menggunakan artificial intelligence ya. Ini ya awalnya kontroversi ya. Kenapa? Karena seolah-olah itu menulis dengan artificial intelligence itu banyak semacam plagiarismenya gitu ya, padahal ya mau tidak mau apalagi di era sekarang ini ya kita harus mampu ya atau bisa menggunakan artificial intelligence itu. Nah, tentu saja menempatkan wad'u syai' ala mahalih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu? Yaitu ya menulis menggunakan artificial intelligence. Ya, artificial intelligence itu adalah sebagai alat ya, sebagai tool ya dalam menulis, sehingga dia untuk membantu ya, untuk membantu dalam menulis itu sendiri. Oke ya. Baik, kemudian saya akan coba mulai dari penulisan. Jadi Bapak sekalian boleh kumpulkan ya judul-judul nanti yang akan dituliskan. Oke ya, kita lanjut sebentar. Ini ada ini nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau Bu Ipa Nurlaila sudah menuliskan tentang satu topik ya, dan ini kan sudah menjadi disertasi, jadi mudah. Kalau dari Pak Bagus Margono ini lebih ke kolaborasi akademik dan manajerial dalam meningkatkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam studi di STIDGI NU Indramayu. Ya, ini sebenarnya kalau untuk jadi disertasi ya perlu ada eksplorasi lagi, perlu lebih dieksplor lagi, terutama dari sisi variabelnya. Kalau ini menggunakan kuantitatif ya, kemudian kalau umpamanya dia satu tempat juga saya rasa beberapa perguruan tinggi itu kalau disertasi itu levelnya nasional ya, jadi provinsi lah gitu ya. Jadi usahakan mungkin ada STIDGI-nya, kemudian mungkin juga ada mungkin apalagi itu untuk Institut Agama Islam NU di Cirebon misalnya gitu ya, yang dekat-dekat itu juga sangat memungkinkan. Baik ya, saya akan coba ya, kita akan sama-sama belajar. Saya akan izin untuk share screen ya, izin untuk share screen. Pertama untuk AI yang digunakan ya, kita pakai yang umum saja ya, yang biasa digunakan oleh siapa? Oleh mahasiswa dan juga oleh masyarakat pada umumnya, yaitu ChatGPT. Oke, ini ya. Jadi kalau pertama ketika kita ingin menuliskan ya satu satu pembahasan gitu ya, jadi yang pasti tentu saja adalah judulnya. Ya, judulnya sebenarnya kalau saya ingin membuat misalnya tadi tulisannya dari Bu Ipa itu juga sangat mudah sekali gitu ya. Kenapa mudah? Ya karena cukup kita pertama tetapkan judulnya ya, sebenarnya harusnya topik ya. Kenapa? Karena dengan ChatGPT ini kita juga bisa memilih meminta dipilihkan dari judul yang paling menarik. Oke, for example misalnya nih saya akan copy ini ya. Tulisannya ini Bu Ipa dulu ya. Jadi nanti agar judulnya itu lebih menarik, apalagi untuk jadi buku ya. Oke, jadi ini kita mulai dari judul dulu ya, dan membuat judul yang menarik. Oke, saya buatkan begini. Saya adalah seorang penulis buku ya tingkat internasional. Internasional yang tahu ya. Saya ingin menulis sebuah buku dengan judulnya tadi saya copy ya, bukan judul ya, dengan topik ya, atau dengan tema lebih tepatnya, dengan topik ya.
Nah, lebih spesifik dengan topik pembelajaran maharah kalam berbasis model problem based learning. Oke. Kemudian perintahnya ini. Jadi buatkan ya 5 judul dari buku dengan topik ini yang marketable. Ya, marketable itu artinya bisa dijual dan istilahnya itu bukan mudah dipahami, tapi dan classy ya, berkelas lah ya, berkelas serta elegan. Oke. Saya biasa buatnya begini ya, jadi simpel saja ya. Ini problem based learning, dia udah tahu ya, biasa disatukan nih problem based learning. Oke ya. Nah, ini kayaknya problemnya itu mungkin dia harusnya ada ininya nih, problem based learning. Oke, in English-nya dia disambung ya, pakai strip ya. Oke, seperti ini ya, Ibu itu ya, elegan. Nah, jadi saya dadakan ini tahu bulat digoreng dadakan, jadi langsung. Oke, kita akan lihat. Jadi pertama kita sedang bicara tentang judul ya, judul. Jadi kita meminta kepada AI ini untuk untuk mencari judul yang marketable dan menarik. Oke, ya, saya tadi minta 5 saja, minta 10 100 juga dikasih ya. Oke, ini Bu Ipa ya, alternatif judulnya kalam berkembang. Ini menarik, ini agak sedikit sedikit kayak kayak syair, kayak buku-buku ini ya, kayak buku-buku populer ya. Kalam berkembang ya judulnya, ya, strategi problem based learning dalam pengajaran kemahiran berbicara Arab atau berbicara bahasa Arab sama ya. Ini biasanya menggambarkan dinamika dan pertumbuhan keterampilan berbicara kalam melalui pendekatan yang aktif dan solutif. Saya rasa unik nih ya kalau judul bukunya itu adalah kalam berkembang. Ingat dengan apa? Layar telah berkembang gitu ya. Kemudian yang kedua, inovasi maharoh kalam, integrasi problem based learning untuk pengajaran bahasa Arab yang transformatif. Ya, kata-katanya sangat classy kalau menurut saya itu ya. Jadi fokus pada inovasi dan transformasi pendidikan bahasa Arab melalui integrasi model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian juga nomor 3 juga out of the box ya, judulnya menembus batas kalam, pendekatan problem based learning untuk pembelajaran bahasa Arab. Bahasanya keren gitu ya, walaupun agak sedikit hiperbola ya, tapi pendekatan problem based learning untuk pembelajaran bahasa Arab saya rasa ini menarik juga gitu ya. Kemudian ada bahasa dalam aksi, maharoh kalam dan problem based learning di era modern. Nah, eranya mungkin bisa sekarang misalnya di era digital dan lain sebagainya. Kemudian dialektika pembelajaran kalam PBL sebagai strategi efektif dalam pengajaran bahasa Arab. Ini menggambarkan proses pembelajaran yang dialogis, kritis dan berbasis problem solving dengan pendekatan akademik yang mendalam. Nah, ini kita bisa ya, di sini sudah dikasih juga alternatif lainnya gitu ya. Maksudnya itu mau dikasih apa nih? Ya, mau istilahnya itu mau yang bacanya siapa, kemudian juga jika Anda memiliki target audiens tertentu, jadi buku ini mau buat siapa gitu ya. Ini juga nanti sebenarnya yang kedua nih ya. Jadi yang kedua itu adalah apa? Adalah saya itu menulis itu untuk siapa. Oke, saya kasih ini. Buku ini ya untuk mahasiswa dan dosen. Mahasiswa saja ya. Mahasiswa dan dosen bisa. Oke, ya, untuk mahasiswa, dosen, dan umum juga mungkin gitu ya. Ya, dan Tapi umum nanti ya. walaupun ini jadi umum dan umum ya. Oke. Ya. Nanti dia kalau ketika kita berikan buku ini untuk mahasiswa, nah dia akan memberikan ini, karena saya kan ini kan marketable, berkelas, dan elegan ya. Nah, problem based learning dalam maharoh kalam, pendekatan inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini banyak ya, karena ini adalah contoh, jadi nanti silahkan Ibu dieksplor sendiri judulnya. Saran saya adalah judulnya itu jangan mengambil satu ya, tetapi gabungan dari beberapa judul ya. Misalnya saya tadi yang menarik itu adalah yang tadi sebenarnya itu ya tentang problem based learning. Ini juga sederhana ya, tapi kalau itu biasanya mahir berbicara bahasa Arab kan di maharoh ya. Tadi saya lebih cenderung yang ini sebenarnya gabungan antara ini mana ya, menembus batas kalam, oke ya, pendekatan problem based learning untuk pembelajaran bahasa Arab itu juga oke tuh ya. Kemudian juga kalam berkembang ini agak-agak unik ya. Jadi bisa judulnya itu adalah kalam berkembang gitu ya. Ini gitu ya, kalam berkembang ini judul depannya. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian ininya saya ambil dari yang nomor
ini nomor 3. Saya rasa ini sesuai ya, pendekatan problem based learning ya, untuk peningkatan sebenarnya untuk jadi pendekatan problem based learning untuk pembelajaran ini kalau menurut saya untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan kemahiran berbahasa sebenarnya, untuk meningkatkan kemahiran Berbicara dalam bahasa bahasa Arab. Arab. Mm-mm. Nah, oke. Kalau dari judul ini gitu ya, ya kalau kita mau buat langsung bikin buku juga langsung jadi nih. Buatkan outline outline ya, outline dari buku ini. Ah, ini dia langsung jadi ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini apa sangat luar biasa sekali gitu ya. Tapi otaknya itu tetap di kita. Lihat. Ini ya, Ibu ya. Jadi lebih kurangnya juga sebenarnya bisa ngambil dari sini walaupun tadi itu adalah disertasi gitu ya, maka boleh ngambil dari sini nih. Nah, tapi kita nggak perlu pakai sistematika penulisan itu nggak perlu ya. Nah, kita lebih ke pendahuluan, langsung dia pengantar saja spesifik ya, hakikat maharoh kalam dan penjelasan bahasa Arab, apalagi nanti kalau perintahnya itu ini adalah landasan PBL-nya, ya ini integrasi PBL dalam, sebenarnya bukan integrasi ya, tapi lebih ke implementasi ya, implementasi dari problem based learning dalam pembelajaran maharoh kalam ya, kemudian maharoh kalam ya. Ya maharoh kalam ya betul ya. Kemudian studi case Iya, ada iya, case kalam. tadinya di tempat ah? Iya, marah kalam maksudnya. Oke. Iya betul, oke. Ini ada case study-nya, ya. Kemudian juga ada evaluasi pembelajarannya, kemudian juga rekomendasi. Nah, nanti intinya kalau mau buat buku, mau buat tulisan itu bisa dibantu dengan ini. Apalagi tadi kalau umpamanya sudah ada naskah untuk istilahnya untuk naskah dari disertasinya itu akan sangat mudah sekali, ya. Oke, terima kasih. Oh, tadi agak kurang terlihat ya, kurang terlihat. Oke, kita pindah juga. Oh, ini sini ada Pak siapa yang sudah hadir juga, Pak Muhammad Nasir ya. Pak Muhammad Nasir boleh tuliskan rencana tulisan yang mau dituliskan ya. Silahkan ditulis di chat room ya. Kemudian nanti kita sama-sama belajar ya. Jadi saya ingin ambil contohnya itu langsung dari teman-teman semuanya gitu ya. Jadi jangan dari saya sendiri gitu ya. Oke, silakan Pak Muhammad Nasir boleh dituliskan judulnya apa gitu ya. Oke, saya pindah ke misalnya ini ya, untuk Pak siapa nih? Kita ini kan ya, jadi contohnya dulu Pak Bagus Margono nih, kolaborasi akademik. Biasanya sama ya, untuk ini, untuk apa? Untuk ChatGPT ini dia juga memberikan rekomendasi untuk judul ya. Saya adalah seorang mahasiswa ya program doktoral ya. Saya akan menulis disertasi ya. Mereka kalau ini bisa tahu disertasi lah ya. Dari situ tesis doktoral maksudnya ya, dengan topik ya, topik ini yang tadi saya copy. Tadi saya copy ya. Oke, ini ya. Kemudian berikan 5 alternatif judul disertasi yang berbobot dan berkualitas dunia. Oke ya. Jadi kan kita ajak ngobrol ChatGPT-nya itu ya. Kita ajak ngobrol, kita lihat dia ngasihnya apa saja nih. Ya. Jadi, nah tapi ya lagi-lagi tadi ChatGPT itu kan alat gitu ya, jadi bisa kita istilahnya itu tetap saja manusia itu tetap diperlukan juga. Kenapa? Karena ada keahlian yang memang mungkin tidak bisa ditemukan di sini gitu ya. Kita perlu lebih detail memberikan prompt-nya itu ya. Oke, yang pertama ada sinergi akademik manajerial dalam reformasi tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam, studi kasus Tidgi NU Indramayu, atau mungkin model kolaborasi akademik dan kepemimpinan manajerial ya dalam meningkatkan tata kelola. Ini rata-rata kualitatif ya. Penguatan tata kelola PT KAI berbasis kolaborasi juga masih kualitatif. Kemudian transformasi tata kelola juga masih kualitatif. Kemudian kepemimpinan kolaboratif juga masih kualitatif. Saya minta karena tadi agak-agak bau-bau kuantitatif, berikan 5 judul dengan metode kuantitatif. Dengan metode kuantitatif. Nah, sini.
Jadi ini 5 alternatifnya ya. Nanti bisa juga mencari yang istilahnya itu menggunakan mix method. Nah, ini yang tadi dimaksud. Jadi sebenarnya tadi Pak Bagus walaupun tidak menggunakan kata-kata pengaruh, sebenarnya di dalamnya itu ada pengaruh gitu ya. Pengaruh kolaborasi akademik dan manajerial terhadap efektivitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, ada juga analisis statistik, pengaruh kolaborasi sama. Ini juga bisa kolaborasi akademik, kontribusi juga. Kemudian model prediktif kan statistik menggunakan prediksi ya. Kemudian juga ada hubungan. Jadi sudah lengkap semuanya nih. Ya, misalnya berikan juga ya 5 judul dengan metode mix ya. Mix method misalnya ya. Dengan menggunakan mix method. Ini sebenarnya kalau level doktor itu mestinya dia mix ya. Kalau dia kuali, mestinya kuali juga yang memang yang mendalam. Kalau kuanti ya minimal itu harusnya itu ya 4 variabel ya, 4 ya, 3 X1, X2 dan X3 serta Y atau ke X4 itu minimal tuh ya. Jadi kalau cuma 2 ya kesannya itu masih tesis gitu ya. Nih, ini yang mix banget nih, kolaborasi akademik dan manajer dalam meningkatkan tata kelola PTKI. Jadi studinya itu explanatory. Kita ingat Prof. Sugiono itu menyebutnya ada exploratory, ada explanatory. Nah, nanti dipelajari itu ya. Kemudian juga ini Siap, mix method juga pengaruh kolaborasi akademik dan manajerial terhadap kinerja tata kelola PTKI. Ya, model integratif juga sama, eksplorasi juga sama, strategi kolaboratif itu juga menggunakannya kuantitatif dan kualitatif. Ya, oke, Berarti itu dari sisi, silakan. ya, jadi Pak Dokter nanti kalau misalnya ditambahkan di chat GPT-nya itu kita minta 4 variabel gitu kan. Itu bisa lah. Bisa Pak Dokter. Bisa sekali, Ya. bisa sekali gitu. Jadi, nah itu nanti pilih variabel yang juga memungkinkan. Dan sebenarnya sih kalau kuanti itu kan nanti di lapangan juga. Jadi menggunakan teorinya itu lebih mudah lagi. Sebenarnya saya juga mau mengenalkan satu lagi. Nanti Pak Bagus boleh buka yang Queen ya. Oke, saya di Queen dulu nih. Ini karena dari tab-nya sebentar. Nanti teman-teman semua bisa buka selain tadi ChatGPT, ya itu bisa menggunakan Queen. Nanti filenya ada di itu saya, videonya juga ada di itu saya di akun saya yang Queen dengan kemarin Pak Iman Teguh Santoso PhD ya. Nah ini Queen, saya biasa menggunakan gunakan saja Queen 2.5 Max ya. Ini juga sama, dia lebih amazing, lebih mendalam karena dia ada referensinya nantinya ya. Ini gunakan thinking untuk dia itu berpikir. Misalnya begini, saya pindah ke tukar lagi dengan Pak Muhammad Nasir ya. Pak Muhammad Nasir di sini mau menulis tentang manajemen risiko dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke ya. Jadi saya akan gunakan, ini agak sedikit berbeda. Kalau Queen itu dia betul-betul lebih ilmiah gitu ya dan detail. Oke, saya langsung kopikan di sini ya Pak Muhammad Nasir ya. Jadi manajemen risiko dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tapi saya ingin tuliskan promnya biar tidak terlalu ini ya. Ini anggap saja adalah disertasi ya atau tesis lah. Kalau orang biasanya bilangnya tesis, sebenarnya tesis itu disertasi juga gitu ya. Saya seorang mahasiswa ya di perguruan tinggi Islam. Saya akan menulis sebuah artikel jurnal dengan judul ya, judulnya ini. Oke, pertama saya ingin tadi cari judul alternatifnya dulu ya. Ya, berikan 5 judul alternatif untuk topik ini ya dengan standar standar artikel standar artikel Scopus. Scopus ya. Nah, seperti ini kita akan lihat. Oke. Tadi saya lupa nggak pakai thinkingnya, tapi ini sudah sangat keren sekali ya. Bahkan dia itu sudah bisa ini kan ke Englishnya langsung karena Queen ini dia dari besutan dari Alibaba ini memang base-nya adalah English ya, termasuk Chinese juga sangat mungkin sekali. Oke, tapi dia juga sangat paham sekali bahasa Sunda oge tiasa ya. Oke, kita lihat ya. Jadi dari 5 judul, pertama adalah
Strategic Risk Management in the Early Prophetic Mission of Muhammad SAW in Makkah, Historical and Analytical Perspective. Jelas ya, karena ini adalah strateginya di Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti pendekatannya adalah Historical and Analytical Perspective. Artinya historical approach. Ini yang pertama. Yang kedua ada Adaptive Leadership and Risk Mitigation in the Makkah Phase of Islamic Propagation. Listen from the Sirah. Are navigating adversity. Ya ini kalau Englishnya mudah sekali, ya tinggal minta saja ya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya gitu ya. Jadi kalau yang nanti kalau English yang bahasa Arab juga akan lebih keren lagi. Ya nanti Ustaz Muhammad Nasir kalau langsung pakai bahasa Inggris saja ya. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Ini sebenarnya tadi saya katakan itu untuk awal saja dan menempatkan. Jadi kita memberikan alternatif ini pilihannya, judulnya Manajemen Resiko Strategis dalam Misi Kenabian Awal Muhammad SAW di Mekah, Perspektif Historis dan Analitis tadi kan ya. Dan yang kedua ada Kepemimpinan Adaptif dan Mitigasi Resiko pada Fase Dakwah Mekah, Pelajaran dari Sirah. Kemudian menghadapi kesulitan, penilaian resiko dan pengambilan keputusan dalam dakwah kenabian selama era Mekah. Ya, ketahanan dan komunikasi strategis dalam manajemen resiko, wawasan dari periode Mekah, misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga sedikit sastra dari penganiayaan menuju persuasi, evaluasi strategi, manajemen risiko dalam gerakan Islam awal di Mekah. Wah, jadi saya teringat dengan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu akan hijrah, kemudian menempatkan siapa? Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya. Itu kan resikonya meninggal gitu ya. Resikonya kan Ali bin Abi Thalibnya itu dibunuh, itu meninggal gitu ya. Kemudian juga ketika di Goa gitu kan ya, itu juga kan resikonya juga sama gitu ya. Itu resiko, belum lagi resiko ketika harus berdakwah dengan jahar. Itu kan jelas sekali. Jadi ini manajemen resiko ya. Ini menarik ya. Oke, dari sini kemudian lihat judul-judul ini tetap mempertahankan isi akademik dan relevansi dan topik Anda sambil disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Semoga membantu. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, nanti kalau saya lebih cenderung jangan ambil satu, tapi dikombinasikan. Ya, dikombinasikan. Misalnya saya ingin mengambil kayaknya yang paling simpel ini ya, karena memang dia juga perspektif historis, pasti dia harus kuat di sejarah. Saya mengambil ini, ya, manajemen resiko strategis dalam misi kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saya nggak perlu pakai perspektifnya, nanti perspektifnya dia akan pikirkan. Oke, dari sini, ini tadi kita masuk langkah pertama ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan judulnya. Nah, langkah kedua adalah membuat outline. Buatkan, ini sebenarnya tadi harusnya panjang ya, bisa promnya itu bisa lebih detail, misalnya Anda atau saya adalah seorang penulis, kalau nggak saya tuliskan boleh lah ya, saya adalah seorang penulis artikel jurnal ilmiah ya sampai lupa nih ya, pokoknya berstandar ya, berstandar Scopus ya, Scopus lah targetnya gitu ya. Kemudian saya akan menulis artikel jurnal dengan judul, oke, ini saya copy yang tadi ya, kemudian buatkan outline. Nah, kalau outline jurnal ya sesuai dengan template-nya, tapi saya punya template yang standar ya dengan sistematika ya. Sistematika mulai dari pertama adalah pendahuluan, kemudian kerangka teori, kemudian metode penelitian, kemudian hasil pembahasan, ya, kemudian analisis dan kesimpulan. Tambahkan daftar pustaka paling mutakhir serta menggunakan body note. Nah, sekarang tadi menggunakan body note APA style. Oke, ini ya. Jadi tadi saya ulang lagi, langkah pertama adalah menentukan judulnya, dan kita bisa minta saran ke ChatGPT atau juga ke Queen untuk memberikan judul yang menarik. Oke. Nah, jangan lupa kalau di Queen itu ada thinking ya. Thinking ini sebenarnya mesin ini AI ini disuruh mikir. Ya, suruh mikirnya dia paham nggak nih dengan
istilahnya tuh ini kita, yang maksud kita itu paham nggak gitu, jangan-jangan nanti nggak nyambung nih gitu kan. Jadi mikir kalau dia udah bilang paham, nah, baru kita lanjut. Oke ya. Oke, dari sini sudah, kemudian saya langsung enter. Nah, Queen-nya langsung ini yang 2.5 max ya. Oke, nah dia bilang itu kan ya. Oke. Lengkap sekali. Dia tadi ini sebenarnya kalau bedanya kalau umpamanya di ChatGPT dia tuh nggak terlalu banyak mikir. Maksudnya mikirnya tuh dia nggak mensinkronkan dulu. Tapi kalau umpamanya di Queen ini dia bisa berpikir dan juga oke, nyambungnya ke sini ya, karena Queen ini memang dia istilahnya tuh dari ya mungkin anggap saja penciptaan alam, ilmu tentang penciptaan alam semesta sampai kemudian di era sekarang gitu ya, bahkan di masa depan sampai kiamat mungkin gitu ya, itu sudah ada referensinya gitu ya. Ya kita lihat saja, tinggal explore saja. Oke, ini hasilnya ya Pak Muhammad Nasir ya. Nah, hasilnya adalah sangat detail sekali dan nanti kita buatnya satu-satu. Oke, saya mulai dari sini. Ini judulnya karena saya minta bahasa Indonesia ya, manajemen risiko strategis dalam misi kenabian awal Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, ini pendahuluannya. Nah, ini kan karena dia sifatnya pointer, nanti kita tinggal minta dinarasikan. Bahkan kita bisa minta satu-satu nih. Ya, misalnya di background, di pembahasan awal gitu ya. Jadi pentingnya kajian manajemen risiko dalam konteks historis dakwah Islam. Itu yang pertama ya. Yang keduanya relevansi strategi Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan teori manajemen risiko modern. Ini kan udah jelas sekali nih. Kemudian pertanyaannya dua saja karena artikel jurnal simple. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengelola resiko selama fase dakwah awal di Mekah. Ya, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana strategi tersebut dapat dianalisis melalui lensa teori manajemen resiko kontemporer. Ini nanti dinarasikan semuanya, tujuan penelitiannya juga dinarasikan, signifikasi penelitian juga dinarasikan. Ya, kalau minta dinarasikan, tinggal minta aja, ya. Nanti saya akan memberikan contohnya begini, tinggal di copy, kemudian nanti minta narasikan dengan referensi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan di sini dulu. Yang kedua, tadi adalah kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori kan bicara tentang teori-teori terkait dengan topik kita ya. Oke, ini kelihatan ya. Screen saya kelihatan ya di kerangka teori konsep manajemen risiko. Ya, kelihatan dokter. Oke, ya, kelihatan ya. Oke, baik. Nanti gantian ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di sini kerangka teori yang kedua, nanti bisa kerangka teoritis, landasan teori itu ya, macam-macam lah. Nanti tinggal ngikuti dari template gaya selingkung dari jurnal yang ada. Nah, di konsep manajemen risiko bicara tentang definisi manajemen risiko bisa ISO 31.000, teori mitigasi, identifikasi risiko, kemudian penerapan konsep dalam konteks organisasi dan kepemimpinan, kemudian kajian tentang misi kenabian awal, bagaimana tinjauan literatur tentang strategi dakwah Nabi di Mekah, ya berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga sumber sejarah Islam, konsep hijrah, tabligh, tahammul, ya sebagai bagian dari manajemen resiko, kemudian juga kepemimpinan adaptif, nanti bisa menggunakan teori kepemimpinan situasional dari Hersey dan juga Blanchard, ya, dan juga relevansinya dengan strategi Nabi. Metode penelitian tadi ya, walaupun saya tidak menyebutkan, tapi dia sudah tahu ya, karena dia juga nyambung di awal sebelumnya. Ya, jadi dianya maksudnya itu Queen ini ya. Jadi metode penelitiannya dia menggunakan pendekatan kualitatif ya dengan metode analisis historis dan juga studi literatur. Nah, ini nanti ada batasan biasanya itu Anda menggunakan literatur yang mana? Apakah semuanya gitu ya? Kalau semuanya ya agak berat, biasa jadi disertasi itu ya. Tapi biasanya hanya satu buku atau dua buku gitu ya, atau beberapa buku dari istilahnya itu penulis tertentu bisa ya. Sumber datanya terutama ya Al-Quran, hadis sahih, kemudian kitab sejarah Nabi misalnya Sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham gitu ya. Nah, itu bisa digunakan, atau mungkin yang kontemporer itu bisa pakai pakai Rahikul Maktum misalnya gitu, bisa juga. Data sekundernya jurnal ilmiah, buku tentang manajemen risiko dan juga studi kepemimpinan. Analisisnya menggunakan tematik analisis, mengidentifikasi pola strategi manajemen risiko, kemudian integrasi data historis dengan kerangka teori manajemen risiko. Ini hasil pembahasannya sampai ya, jadi Pak Muhammad Nasir nih, kita nggak lihat bukunya pun kita bisa buat di sini gitu ya. Identifikasi risiko utama, nanti kita bisa minta detailkan. Strategi komunikasi, pendekatan persuasif dan gradual, misalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, strategi
Strategi kepemimpinan, ada membangun kepercayaan, tawakal dan jaringan pendukung, ashabus suffah gitu ya. Kemudian strategi adaptasi, hijrah ke Habasyah dan Madinah sebagai bentuk mitigasi resiko eksistensial, itu jelas sekali tuh. Ya, oh ini banyak sekali. Dan gimana kalau nanya gimana cara kita menuliskannya? Ya gampang. Oke, saya kasih contoh yang awal ini berarti ya. Misalnya saya mau menulis tentang resikonya, ya saya akan buatkan ini copy tadi ya, saya narasikan atau buatlah narasi dengan topik ini ya. Nah, topik ini ya maksudnya ya. Nah ini ya dengan ya body note ya dan sumber yang mutakhir. Oke, sebanyak misalnya saya mintanya itu berapa ya? 1000 aja dulu ya, 1000 kata. Oke. Nanti dia akan berpikir, ya, nggak lama-lama mikirnya. Oke, the user want. Nah, ini jelas ya bahasa Inggrisnya, bisa diterjemahkan sendiri lah, gampang ya. Nah, kita lihat hasilnya dalam bahasa Arab. Ya, ini dia ngikutin terus gitu ya. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya. Karena saya mintakan nanti mungkin tuh, ini narasinya ya. Nih, jadi gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu ya. Kita pun nulis itu berhari-hari. Ini tinggal hanya beberapa ini saja. Nah, yang paling penting ya, saya nggak perlu baca ini. Yang paling penting adalah kita baca ulang, kemudian disesuaikan dengan apa yang ada di otak kita, di pikiran kita ya. Kemudian baru kita sesuaikan. Kalau bahasa itu hampir 99% itu benar. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, hampir typing error itu hampir tidak ada. Makanya tadi saya bilang hampir 90-99% gitu ya. Nah, ini lengkap sekali. Nanti kita lihat referensinya. Ya, tadi saya minta referensi, lihat ketika dia bicara Siriyah gitu ya, dia pun menggunakannya pakai miring italik. Ini yang sering dosen salahkan biasanya itu. Maksudnya itu bilangnya ini harusnya miring nih, istilah asing nih gitu ya. Dia menggunakan body note, dia menggunakan footnote tadi. Mungkin tadi di ininya di perintahnya tidak sempat menggunakan untuk body note atau footnote gitu ya. Oke, nanti yang kesimpulannya kita buang kenapa? Karena itu nggak tahu ini sumber referensinya. Nah, ini nanti pastikan ya, nanti kekurangan dari ChatGPT dan juga Queen itu adalah dalam hal referensinya. Makanya sarannya adalah untuk referensi itu nanti kita menggunakan menggunakan AI yang berikutnya, yaitu menggunakan typeset atau size space ya. Nah, di video-video saya di size space itu sudah ada. Ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali sampai mungkin bingung untuk milihnya gitu ya. Nanti malah moga-moga nggak jadi bingung karena begitu banyak tulisannya. Ini baru pendahuluan gitu ya. Oke, saya tertarik yang hampir terakhir. Oh, dia menggunakan Zotero juga tuh. Ya, dia bisa menggunakan Zotero dan juga bisa menggunakan Mendeley ya. Jadi kita bisa ajak ngobrol betul-betul ini. Tadi ini yang terakhir, yang pertama, kemudian saya ingin yang terakhir karena tadi bicaranya tentang ini, tentang apa? Di analisis ya. Di analisisnya adalah tentang implikasi teoritis untuk pengembangan model pengembangan beresiko ya, atau berbasis resiko maksudnya itu. Atau yang sebelumnya lagi biar lebih kelihatan, saya ingin misalnya ini strategi adaptasi ya. Dia juga sama, kalau kita minta berapa saja ya itu bisa dengan nanti dia bisa di-explain di sini sebenarnya itu ya. Dia otomatis di sini dia langsung explain. Ya, jadi dia mirip dengan juga di di Quillbot Flow ya. Jadi tadi kliknya itu kita bisa gunakan. Nah, ini yang Englishnya. Jadi kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita nulis bahasa Inggris itu juga dengan mudah. Tapi minimal ya harus tahu lah gitu ya. Oke, itu untuk penulisannya. Nanti tinggal dikembangkan saja. Ini
tadi ya latar belakang risiko eksistensial ini kan ini banyak banget, ini udah sangat sudah maklum lah ya, dari mulai Bilal yang apa namanya disiksa, kemudian juga umat para sahabat juga yang dikucilkan gitu dan sebagainya. Ini kan risiko-risiko yang memang terjadi, kemudian nanti hijrah ke Habasyah beberapa kali ya, kemudian juga akhirnya nanti ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah pun ya itu juga melalui strategi yang planningnya juga luar biasa tuh. Ini ya. Oke ya. Nah, ini untuk penulisannya. Tadi saya katakan ini sudah 43 menit ya. Sudah 43 menit sehingga nanti saya pengennya sih kita banyak diskusi ya. Jadi masih ada waktu sekitar 45 menit ke depan.